dan mekanismenya nanti bagaimana ya. Ya. Sekarang kita bicara tentang pembuluh darah ya. Tipe pembuluh darah, ada tipe pembuluh darah arteri, vena, kapiler dan sinusoid ya. Jadi ada arteri, vena, kapiler dan sinusoid. Arteri dari bentuknya, ukurannya, maka kita bagi nanti arteri. Ada arteri elastik, ini yang kecil, arteri muskularik, ini yang sedang. Arteri elastik ini yang besar, muskularik yang sedang, dan arteriol yang kecil ya. Kemudian vena itu pembuluh darah balik dari seluruh tubuh nanti akan balik ke jantung. Itu ada venul yang kecil ya. Nah, kemudian ada kapiler. Kapiler ini adalah pembuluh darah yang menghubungkan antara arteriol dan venul ke sel ya. Jadi ke sel, ke jaringan. Jadi yang langsung ke jaringan adalah kapiler, bukan arteriol dan bukan venul, tetapi pembuluh darahnya namanya kapiler ya. Kemudian ada sinusoid. Sinusoid itu apa? Sinusoid itu adalah pembuluh darah seperti kapiler bentuknya, tetapi nanti ada sedikit perbedaannya ya. Nanti kita lihat bagaimana antara perbedaan kapiler dengan sinusoid. Oke? Ya. Arteri ini fungsinya adalah membawa darah dari jantung dan mendistribusikannya ke bagian tubuh lain ya. Punya dinding yang tebal dan lebih kuat daripada vena. Ini ya perbedaan arteri dan vena. Arteri itu dindingnya lebih tebal. Ya, jadi tunika muskularis daripada arteri itu lebih tebal daripada vena. Punya tiga jenis pembuluh darah ya, itu arteri elastik, muskularis, dan arteriol. Ya, kalau kita lihat ini adalah struktur dari pembuluh darah arteri. Kita lihat lapisan-lapisannya ya, mulai dari lapisan. Jadi dia ada 3 lapis. Lapisan yang paling luar namanya tunika adventitia. Tunika adventitia ini adalah isinya connective tissue ya, jadi jaringan ikat yang fungsinya adalah untuk protektif dan anchoring ya. Jadi dia untuk melindungi dan untuk nanti suplai pembuluh darah. Jadi pembuluh darah ini pun dia perlu makanan atau suplai darah ya. Masuknya juga dari tunika adventitia. Jadi ada dia tempat fase vasorum ya, suplai pembuluh darah ke pembuluh darah ya. Jadi suplai darah ke pembuluh darah. Oke, yang kedua, lapisan yang tengah adalah tunika media. Nah, ini terjadi dari smooth muscle ya dan fibroelastic connective tissue. Ini nanti pembeda antara arteri dengan vena. Arteri ini dinding tunika medianya tebal. Jadi otot polosnya ini tebal dan dia punya fibroelastik ya. Jadi dia bisa elastis. Nah, pembuluh darahnya bisa elastis ya. Jadi bisa kita rasakan denyutnya. Ya, nah, kontraksinya kalau dia berkontraksi berupa denyutan itu bisa kita raba ya, karena dia mempunyai fibroelastic connective tissue. Kemudian bagian yang paling dalam yaitu tunika intima yang terdiri dari sel-sel endotel, namanya endotelium yang dilapisi nanti oleh smooth muscle ya. Jadi otot-otot epitel selapis daripada smooth muscle ya. Jadi inilah secara anatomi histologi struktur daripada pembuluh darah. Jadi ada tunika adventitia, tunika media, dan tunika intima. Ya, oke. Ya, ini dia tadi ya. Tunika adventitia isinya adalah connective tissue, kemudian tunika media isinya adalah smooth muscle, ya, dan fibroelastic connective tissue. Dan yang paling dalam ini adalah endotel. Jadi kalau kita perhatikan ini, ketebalan tunika media ini nanti ya, itulah salah satu pembeda antara arteri dengan vena ya. Makanya vena arteri itu dindingnya tebal karena tunika medianya adalah tebal ya. Ya, kemudian dari tipenya tadi kita bagi menjadi arteri elastik, arteri muskularis, dan arteriol. Arteri elastik ini merupakan arteri yang terbesar, jadi diameternya paling besar, dindingnya terdiri dari selat-selat elastik. Ya, yang menghilangkan tekanan dan mengurangi kecepatan aliran darah. Ya, nah, yang termasuk arteri elastik ini adalah ya arteri-arteri besar lah, ya udah aorta, ya kemudian cabang dari aorta, arteri anonema, arteri karotis, ya kemudian arteri subclavia. Nah ini dia aorta dan cabang aorta, itu aja dia yang termasuk arteri elastik ya, ini arteri yang besar. Ya, kemudian jenis yang kedua yaitu arteri muskularis. Ini yang paling banyak ya, itu arteri yang sedang-sedang ukurannya, medium ya.
Dindingnya terutama terdiri dari serabut otot polos. Jadi pembeda antara aorta tadi ya, elastik dengan muskularis. Nah, kalau elastiknya kan tadi dinding pembuluh darah tunika intima itu kan ada dua, kan? Ada yang terdiri dari konektif fibro elastik konektif tisu dan muskularis. Kalau pada arteri elastik fibroelastik konektif tisunya dia lebih banyak ya dibandingkan dengan muskularisnya. Kalau dia muskularis, ototnya ada yang lebih tebal daripada komponen fibroelastiknya. Nah, itu dia ya. Nah, dikontrol oleh saraf otonom ya. Jadi pembuluh darah ini dikontrol oleh saraf otonom. Saraf otonom itu maksudnya adalah saraf yang bisa mengontrol dirinya sendiri tanpa perintah sistem saraf pusat. Itu maksudnya ya. Dan yang ukuran yang paling kecil adalah arteriol. Arteriol ini adalah arteri yang terkecil, ya. Lumennya relatif sempit dan dinding ototnya tebal, ya. Jadi dinding ototnya tebal, lumennya sempit. Tekanannya terutama diatur oleh derajat tonus otot polos pada dindingnya. Nah, ini ya. Arteriol ini arteri ini yang kecil-kecil, nih ya, yang kecil-kecil. Yang ini muskularis. Nah, yang kecil-kecil mau menuju ke sel-sel atau jaringan itu yang arteriol ya. Nanti dari arteriol disambungkan oleh kapiler namanya, langsung ke sel-sel atau ke jaringan ya. Penyakit-penyakit atau kelainan yang sering terjadi pada arteri ini adalah aterosklerosis, di mana aterosklerosis itu terjadi plak ya. Sklerotik pembuluh darahnya ya, terutama di tunika media dan di intima. Jadi di dinding pembuluh darahnya ya. Jadi kalau udah sampai dia ke tunika intima di lapisan endotelnya, nah, ini menyebabkan penumpukan dari ya itu tadi apakah itu lemak-lemak yang jahat ya, kemudian sel-sel radang atau berupa plak-plak, bakteri misalnya, sisa-sisa inflamasi misalnya. Nah, itu menumpuk. Lama-lama dia akan mengeras membentuk namanya plak. Kalau dia sudah mengeras maka membuat dinding pembuluh darah ini yang tadinya elastik menjadi kaku. Nah, terbentuk seperti jaringan ikat. Jadi dia kaku, mengeras. Tidak bisa lagi dia memompa elastik. Nah, kalau dia sudah mengeras, apa akibatnya? Iya, lumennya pun menjadi sempit. Kalau yang ini kan karena dia berkontraksi, maka lumennya bisa membesar, kan? Ini jadi sempit lumennya. Kalau lumennya sempit, maka aliran darah yang masuk ke dalam juga sedikit. Kalau ini sedikit, maka akan naiklah tekanannya ya untuk bisa memenuhi kebutuhan. Makanya bisa dia menaikkan tekanan darah ya. Oke, nah ini dia nama kelainannya tadi aterosklerosis. Cara pembentukannya ya misalnya karena ada kerusakan awalnya dari dinding daripada endotel ini ya awalnya rusak misalnya karena laserasi atau robek dan sebagainya ya kemudian timbullah mekanisme tubuh untuk memperbaikinya ya muncullah platelet ya kemudian proliferasilah kelenjar-kelenjar tadi ya terbentuk fibroskap kemudian ya karena ada bahan-bahan kimia tadi misalnya rokok misalnya rokok jadi bisa juga ya nikotin rokok itu lama-lama jadi kalau orang yang merokok tuh ya kan nikotinnya itu tuh nempel di sini tuh bekarat nah jadi kayak besi bekarat dia dalamnya kalau udah bekarat macam mana deh iya kalau besi itu udah bekarat macam mana dia menebal karatnya itulah membuat dindingnya jadi kaku jadi dia menempel di dinding-dinding pembuluh darah kaku jadi lumennya sempit yang tadi banyak pembuluh darah lewat jadi kalau kecil jadi sempit jadi tekanannya meningkat ya oke jadi sayangi pembuluh darahmu ya oke kemudian ada lagi penyakit lain yang merusak atau mengenai pembuluh darah arteri ini apa namanya aortic aneurisma ya apa itu aneurisma aneurisma itu adalah pelebaran pembuluh darah ya apa yang menyebabkan dia melebar kasih ya Bang apa yang menyebabkan dia melebar ya oleh karena misalnya terjadi kerusakan struktur dinding pembuluh darahnya ini jadi melemah misalnya nah, sehingga dia bisa gampang dia karena tekanan sedikit dia bisa jadi melebar seperti itu ya nah, apa bahayanya kalau melebar seperti ini Dek yang kita takutkan jadi ini bisa dilihat dengan foto ya ini dengan foto ya dimasukkan cat kontras ke dalam pembuluh darahnya nah ini lihat ya ini terjadi pelebaran ini nih pelebaran pembuluh darahnya ternyata kan pembuluh darah seperti ini ya ini melebar nih macam balon dia ya nah, kalau terus-terusan terisi maka dia apa terus-terusan membesar kita takutkan dindingnya menjadi tipis kalau dindingnya menjadi tipis dia akan apa deh akan pecah ruptur nah ruptur kalau pecah dia ruptur apa akibatnya ya
Akibatnya darah keluarlah dari pembuluh darah, akibatnya pasien tersebut akan anemia, kekurangan darah sebanyak-banyaknya. Ya, kalau aorta yang ruptur macam mana? Darahnya tumpah semuanya, habislah, hipovolemik dia. Nah, pasiennya bisa tiba-tiba shock hipovolemik, diperiksa rupanya anemia langsung, darahnya, volume darahnya langsung berkurang oleh karena terjadinya perdarahan, ya, ruptur di daerah aneurisma. Oke, dan ini sangat berbahaya. Oke, bisa adik-adik dipahami? Terlampau kencang? Bisa, Dok. Terlampau kencang? Enggak ya? Oke. Oke, yang selanjutnya adalah vena. Vena ini mengembalikan darah ke jantung. Dindingnya lebih tipis daripada arteri. Membawa darah vena berwarna kehitaman, ya. Kenapa dia hitam? Karena dia sisa metabolisme. Ya, dia dari jaringan dia mau menuju ke jantung. Ya, hitam dia karena mengandung banyak CO2. Punya klep atau valvula, berdampingan erat dengan arteri sebagai satu pasang atau lebih. Jadi biasanya arteri sama vena itu sepasang dia, teman sejati, ya. Vena comitans, ya. Oke, nah ini dia bedanya. Dia terdiri dari, ya, jaringannya, nah, jaringan apa tadi yang luar namanya, Dek? Coba saya mau uji dulu, kalian masih ingat nggak tadi apa yang luar, Dek, lapisannya? Adventisia, Dok. Oke, baik. Yang tengah? Tunika media, Dok. Tunika media, ya. Yang dalam? Intima, Dok. Intima, ya, bagus. Ini tadi lihat apa bedanya? Bedanya, lihat. Ini tunika medianya ini kan tipis, ya. Ya enggak? Tadi tunika medianya kan tebal. Kemudian ini tunika medianya dia kalau tadi ada fibroelastic connective tissue, ya. Ya kan, membuat dia elastis pembuluh darahnya, ya. Jadi dia bisa berpulsasi, bisa diraba. Kalau ini tidak ada fibroelastiknya, tapi dia smooth muscle saja. Nah, satu lagi perbedaannya adalah dia punya valve. Ya, dia punya valve atau katup. Kenapa dia punya katup? Karena dia berjalan melawan gravitasi. Nah, dia pembuluh darah balik mau naik ke atas, melawan gravitasi. Jadi dia mau ke atas. Ya. Jadi kalau dia mau ke atas membawa air, membawa darah, bagaimana dia? Ya, dia jalannya satu-satu kayak anak tangga. Ya, satu anak tangga dia berhenti, tertutup katupnya. Satu anak tangga berhenti, tertutup katupnya. Satu anak tangga berhenti, tertutup katupnya. Supaya apa? Supaya darah tidak balik lagi ke bawah, tidak regurgitasi. Jadi dia tidak bisa membawa darah langsung dari bawah langsung naik ke atas. Jadi dia berhenti satu step pada katup-katup. Oke? Bisa dipahami, Dek? Karena dia melawan gravitasi, berbeda dengan arteri tadi. Arteri justru dia menuju gravitasi. Jadi dia tidak perlu klep. Ya, arteri menurun, vena memanjat. Mana kerjanya lebih berat? Yang memanjat, ya kan? Memanjat ke atas. Oke? Makanya dia punya klep. Oke. Jadi kelainan pada vena itu yang sering adalah justru klepnya itu rusak. Nah, kalau klepnya rusak, apa akibatnya? Ya darah stagnan, menumpuk di tempat tersebut, di bawah tempat yang rusak itu. Akibatnya apa? Akibat kalau pembuluh darahnya menumpuk di daerah itu, maka venanya jadi melebar. Nah, nampak ini venanya melebar, macam cacing-cacing, ya, di permukaan kulit. Ya kan, Dek? Ini sering pada wanita, ya. Jadi biasanya kerusakan pembuluh darah ini apa akibatnya? Misalnya tekanan yang meningkat. Tekanan intraabdomen yang meningkat tiba-tiba. Jadi timbulnya vena varikosa ini sering pada wanita setelah dia pasca melahirkan anak. Mengedan dia sekuat-kuatnya untuk melahirkan anak, maka bisa timbul varises, ya. Maka sayangilah ibu kalian, ya, yang sudah melahirkan kalian, gara-gara kalian dia timbul varises di kakinya jadi jelek, ya kan, Dek? Kalau bapak ada melahirkan, Dek? Nggak ada, Dok. Nggak ada kan? Nah, iyalah. Bapak bisa juga varises? Bisa, Dok. Kenapa? Kok bisa? Sering lari-lari, Dok. Sering lari. Habis olahraga kakinya nggak dilurusin, Dok. Iya, jadi varises itu pada laki-laki biasanya oleh karena statis atau pada keadaan tidak bergerak pada waktu yang lama. Nah, misalnya polisi, misalnya pekerjaan polisi itu berdiri aja kerjanya kan, banyak berdiri, ya kan, berdiri pada keadaan yang lama itu bisa varises. Apalagi contohnya, ya dokter pun bisa varises. Dokter apa? Dokter bedah misalnya.
Yang operasi sekali operasi 5 jam, 6 jam ada? Dokter operasi 6 jam. Dokter bedah ada? Kayaknya ada, Dok. Ada. Ada, Dok. Ada kan? Iya ada. Jadi hati-hati juga dokter bedah. Nanti kalian kalau jadi dokter bedah, tengok-tengok ya. Kalau operasinya lama-lama, berdiri terus ya kan? Ya deh. Ya, Dok. Iyalah berdiri terus. Nah, hati-hati ya, bisa varises juga ya. Oke, itulah dia. Kemudian kapiler. Kapiler ini terdiri dari jaringan anastomosis yang disebut dengan selimut kapiler. Jadi ini dia yang bersentuhan langsung dengan jaringan ya, menghubungkan venul dengan kapiler. Venul dengan arteriol ya. Dia jadi yang langsung ke jaringan adalah kapiler. Itu dia ya. Oke. Kapiler ini pada semua organ kecuali di kornea, epidermis, dan kartigo hialin. Ya, oke. Jadi ini arteri, arteriol, kapiler, venul, dan vena. Ya, oke. Ya, sinusoid. Sinusoid itu apa? Ya, sinusoid itu sebetulnya sama dengan kapiler, tetapi dia lebih luas dan strukturnya lebih tidak beraturan. Nah, itu dia. Ya. Jadi sinusoid ini terdapat di mana? Di organ berikut ini. Bacalah, hepar, lien, subsum tulang merah, bla 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 bla. Dah, itu dia. Ya, bisa kan? Nah, jadi ingat aja sinusoid itu sama kayak kapiler, tapi dia lebih tidak beraturan bentuknya. Dan yang satu lagi, dia dindingnya terdiri dari sel-sel fagosit. Nah, jadi selain dia pembuluh darah, dia juga sistem imun. Karena dindingnya terdiri dari sel-sel fagosit. Sel fagosit itu apa? Ya, pembunuh kan, pemakan benda asing. Kalau bakteri datang, sel-sel fagosit lah yang memakan. Nah, itu dia ya. Jadi karena dia terdiri sel-sel fagosit, maka sinusoid ini termasuk dalam sistem RES, reticuloendotelial system, ya. Oke, bisa ya? Gampang kok. Contoh sinusoid pada mana? Sinusoid pada hepar. Kalau saya tanya lah ini ya, Hasian, yang mana lah sinusoidnya ini Hasian? Yang mana Hasian? Yang Mana? biru ini, Dok. Yang biru mana? Yang warna biru ini, Dok. Yang biru ini? Yang ini, yang di bawahnya, Dok. Yang ini? Ya. Yang ini? Ya, Dok. Nih, ini? Sepertinya, Dok. Sepertinya, iya. Ini ada tanda panahnya nih. Nah, lihat aja Hasian. Sinusoid pada liver ini ya. Oke, yang ini yang mana? Yang di ini? Ini udah pernah lihat sel-sel ini udah pernah? Lihat histologi sel ini udah pernah nggak? Seingat saya belum ada, Dok. Belum ada. Ini sel hepar udah pernah? Belum kayaknya, Dok. Belum ya? Oke, makanya belum tahu ya. Yang ini mana sinusoidnya? Yang ditanda panahi itu, Dok. Iya, yang tanda panahnya warna merah atau warna putih? Warna merah, Dok. Warna merah, iya. Salah, konten 0 untuk Hasian. Yang warna putih. Yang warna merah ini sel-selnya. Hasian nih, sel hepatosit nih. Ini yang warna merah nih, ini sel-sel hepatositnya. Oh, iya. Sel hepatositnya. Ya, di antara sel-sel hepatosit itu ada kapiler-kapiler. Mana dia yang ini warna biru? Jadi kalau di gambar ini yang mana sel kapilernya itu? Ini yang warna putih, ini putih. Ini dia sinusoidnya yang putih. Yang merah-merah ini sel-sel hepatosit. Oke? Nah, yang bulat ini apa yang bulat? Bulat nih, bulat. Ini apa? Siapa yang bisa? Ayo. Vena, Dok. Vena apa? Ya, bagus Michael. Vena. Ini vena ya. Bagus. Ini jadi vena yang ini lihat vena. Vena apa? Vena di sini lah, Dok. Terserah mau vena apa. Vena hepatika nih ya. Nih, yang bulat biru inilah dia nih yang bulat nih. Ah, bulat. Itu dia. Bisa? Ini apa? Iya, ini vena juga. Ini vena. Ini vena. Kenapa vena, Dok? Iya, lihat ini melebar dia. Dindingnya ini sekecil. Apa? Tipis. Arteri yang mana, Dok? Ini arteri. Ah, ini arteri. Nih, dindingnya lebih tebal daripada vena. Ini arteri. Ini arteri. Nah, ini vena. Bisa? Bisa, Dok. Oke, bagus. Kita lanjut ya. Ya, sekarang kita udah tahu struktur pembuluh darah.
Kalau udah habis waktu saya bilang ya. Kasih kode, Dok. Dek. Ya, berapa menit lagi? 12 dok. 12 ya, udah biar bisa tancap saya, Dek. Ya, sirkulasi pulmonal. Itu adalah sirkulasi memompa darah dari ventrikel kanan ke paru-paru, ya. Jadi pemompaan darah dari ventrikel kanan ke paru-paru, ya. Jadi dari atrium kanan, ventrikel kanan, ya, ventrikel kanan masuk ke paru-paru, ini dibersihkan ya. Dari paru-paru ya ditukarkan ke kapiler daripada alveolus ya. Dari kapiler alveolus kemudian dikeluarkan darah itu dikeluarkan melalui proses pertukaran nafas yaitu ekspirasi. Jadi ketika kita ekspirasi itu sebetulnya Dek, kita tuh membuang CO2. CO2 yang dibawa oleh darah vena. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian penggantinya apa? Iya, kita hirup balik udara. Nah, kita hirup balik udara, kita itu membawa oksigen masuk ke dalam. Oksigen masuk ke dalam, nanti dibawa kapiler, masuk ke mana? Ke vena pulmonalis. Ya, ini dia, vena pulmonalis masuk ke atrium kiri. Atrium kiri masuk ke ventrikel kiri. Ventrikel kiri masuk ke aorta. Aorta, darah bersih ini diedarkan ke seluruh tubuh, ke bawah, ke atas, masuk ke sel ya, masuk ke sel melalui kapiler, udah siap di sel, kemudian sel itu akan bekerja, menghasilkan energi dan sebagainya, sisanya dibuang CO2, udah dibuang diangkut, siapa pengangkutnya? Vena, nah, masuk vena. Ya, vena dari atas, vena cava superior, vena dari bawah, cava inferior, masuk ke atrium kanan. Atrium kanan kemana? Ventrikel kanan. Ventrikel kanan kemana lagi? Dibersihkan seperti tadi. Ya? Oke. Jadi dari atrium kanan ke paru-paru itu namanya sistem pulmonal, ya, atau pembuluh darah kecil. Sementara sistemik itu dari atrium kiri ke ventrikel kiri baru ke seluruh tubuh. Ya, oke. Ya, kemudian sirkulasi portal hepatik. Ya, sirkulasi portal hepatik ini adalah sirkulasi pada saluran cerna. Ya, jadi ketika melewati ketika pembuluh darah sari-sari makanan itu diserap, ya, masuk ke pembuluh darah, ya, kemudian untuk organ ke sel-sel, dari sel-sel kemudian kan balik lagi kan ke jantung kan, melalui vena cava inferior kan, ya, khusus untuk gastrointestinal pencernaan, ya, yang diserap itu dari tubuh itu nggak langsung dimasukkan ke jantung deh. Jadi dibersihkan dulu ke vena ke porta namanya, ke vena porta. Misalnya dari usus-usus tadi ya, yang dari usus-usus, pokoknya saluran cerna lah. Pembuluh darahnya masuk dulu ke vena porta. Kenapa? Di sini dibersihkan dulu, disaring ya. Dia kan sebagai menetralkan racun-racun kan gitu kan. Misalnya tadi kita makan minum obat misalnya kan. Minum obat udah bekerja masuk ke sel, kemudian sisa obatnya di mana ya? Diangkut pembuluh darah vena. Habis itu langsung dia ke jantung? Enggak, dibersihkan dulu dia ke kemana deh? Ke hepar, di metabolisme. Kalau masih ada racun-racunnya, nah, dia menetralkan racun-racun ya si hepar ini ya. Kemudian kalau ada zat asing dan sebagainya dinetralkannya, baru dimasukkannya ke dari pena porta ke pena hepatika, dari pena hepatika baru ke pena cava. Pena cava baru masuk ke jantung ya supaya aman. Jadi tidak langsung dia difilter di jantung, tetapi melalui pembuluh darah sistem pena porta ya. Ya, makanya siapa suka makan hati? Suka makan hati, Dek? Enggak, Dok. Makan apa? Sambal goreng hati kan enak. Mantap. Enggak, Dok. Rupanya hepar ini fungsinya cleaning service dia ya. Netralkan racun, netralkan semuanya di situ. Nah, hati-hati ya. Kalau yang suka kurangi sukanya, jadi sedikit aja sukanya ya, karena fungsinya itu rupanya dia bersih-bersihnya ya. Jangan terlampau banyak kali dimakan, oke? Ya. Berapa menit lagi? 7, Dok. 7. Siaplah kita nih ya, udah siap? Lanjut aja dulu, Dok.
Lanjut. Oke, lanjut. Ya, pembuluh darah kita cerita dari aorta ini dari atas ke bawah ini ya. Kita bicara semua pembuluh darah seluruh tubuh dalam waktu 7 menit. Ya, mantap kali kalian. Ya, aorta bercabang 3. Nih, arteri anonema, arteri carotis communis sinistra, dan arteri subclavia sinistra. Arteri anonima nanti bercabang 2 lagi, arteri subclavia dextra, arteri carotis communis dextra. Dah? Nah. Udah sampai situ. Yang arteri carotis communis bercabang 2 menjadi arteri carotis externa dan arteri carotis interna. Arteri carotis externa akan mendarahi seluruh otot-otot wajah di permukaan dan kelenjar tiroid di bawah, arteri tiroid superior, ya. Oke. Arteri carotis interna masuk melalui foramen caroticum externum akan di otak menjadi arteri cerebri anterior dan arteri cerebri media. Nah, kemudian satu lagi cabang daripada arteri subclavia ini adalah arteri vertebralis. Dia akan masuk melalui foramen transversarium, masuk ke foramen magnum, kemudian menjadi arteri basilaris. Arteri basilaris akan bercabang, salah satunya adalah arteri cerebri posterior. Ya, jadi untuk otak ada arteri cerebri anterior media yang berasal dari arteri carotis interna dan arteri cerebri posterior yang berasal dari arteri vertebralis. Ya, membentuk lingkaran namanya circulus Lewisi. Oke, udah didarahi ya otak, leher, wajah oleh arteri. Cabang dari arteri carotis communis. Oke. Sekarang untuk di lengan. Untuk di lengan ini adalah cabang dari arteri subclavia berlanjut menjadi arteri axillaris, arteri brachialis, arteri radialis, arteri ulnaris, arteri circumflexa, daerah manus, kemudian menjadi arteri digitalis atau arteri phalanges. Oke, kanan dan kiri. Dah, sudah. Kemudian arcus aorta tadi dia melengkung menjadi aorta thoracalis, aorta abdominalis. Kemudian di daerah pelvis dia bercabang 2 menjadi arteri iliaca communis. Arteri iliaca communis kemudian bercabang menjadi arteri iliaca interna dan arteri iliaca externa. Arteri iliaca interna dia akan bercabang-cabang menjadi arteri pudenda dan sebagainya untuk mendarahi otot-otot atau organ viscera di daerah pelvis. Kemudian arteri carotis extern, arteri iliaca externa akan melewati ligamentum inguinal melalui lacuna vasorum menjadi arteri femoralis. Arteri femoralis kemudian bercabang menjadi arteri tibialis dan arteri peroneus communis. Ya, arteri peroneus communis itu daerah peroneus atau fibularis, arteri tibialis nanti bercabang 2, tibialis anterior, tibialis posterior. Ya, kemudian di pergelangan di tapak kaki menjadi arteri arcus plantaris dan arcus dorsalis. Ya. Oke. Kemudian arteri tibialis anterior nanti menjadi membentuk arteri plantaris media dan arteri plantaris lateral. Dan kemudian bercabang-cabang menjadi arteri digitalis untuk daerah jari-jari kaki. Nah, udah ya. Jadi dalam waktu 2 menit sudah bisa menjelaskan arteri dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya kan, Dek? Ya. Kemudian karena arteri ini letaknya dia di ini dia tadi ya, arteri carotis externa, interna, subclavia. Nah, tadi kita sebutkan ya, udah di semua kan? Nah, siap. Kemudian arteri ini karena letaknya dia di profundus. Tadi saya bilang arteri itu karena dia fibroelastik maka dia bisa kita rasakan kontraksi denyutnya ya, Dek ya, berupa pulsasi. Ya. Nah, ini bisa kita raba kalau arterinya superficial dekat dengan kulit. Tapi kalau yang di dalam mana bisa kita raba lah? Macam mana merabanya di sela-sela otot? Kan nggak bisa ya, payah ya. Nah, jadi yang bisa kita raba itu adalah arteri yang dekat ke permukaan. Contohnya ini arteri temporalis itu dekat ya ke permukaan. Makanya bisa kita raba pulsasinya. Kemudian arteri facialis, arteri carotis, arteri brachialis, arteri radialis, arteri femoralis, poplitea, posterior tibia, arteri dorsalis pedis. Oke, ini arteri yang bisa kita raba. Kalau nggak percaya coba nanti di rumah ini di apa ini?
Dicari ini semua ini, pasti ada. Ya, oke? Ya, vena sama seperti nama arteri, kecuali. Izin dok. Ya, udah habis. Ya udah hadir dosen berikutnya dok. Oh ya udahlah, saya stopkan di sini ya. Oke, nanti kalian baca aja ya. Baik, sampai jumpa. Terima kasih dok. Ya, assalamualaikum Terima kasih, Dok. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Ya, baik. Bye.